Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti acara rutinitas kita, yaitu pada presentasi computational thinking. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai warisan dalam Islam melalui Microsoft Excel. Saya akan membacakan anggota. Yang pertama itu saya sebagai moderator dan teman-teman saya Sania Sardia sebagai pemateri. Selanjutnya Salam Rahmat sebagai pemateri dan yang terakhir yaitu Rifa Zanubia sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan saya bacakan dan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Sehingga banyak makalah hukum waris dalam Islam itu mengatakan bahwa Al-Quran merupakan landasan utama sebagai dasar hukum dalam penentuan penerus waris atau pembagian waris. Selanjutnya yaitu rukun warisan. Beberapa rukun warisan berdasarkan hukum waris yang dilansir dari Rumaisab, yaitu Rumaiso yang pertama yaitu orang yang mewariskan atau secara Islam disebut al-muwaris. Dalam hal ini orang telah meninggal dunia atau mayit yang berhak mewariskan harta bendanya. Yang kedua yaitu orang yang mewariskan atau al-waris, yaitu orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan mayit berdasarkan sebab-sebab yang menjadikannya sebagai orang yang bisa mewarisi. Yang ketiga yaitu harta warisan atau al-maurud, merupakan harta benda yang ingin diwariskan karena ditinggalkan oleh mayit serta peristiwa kematiannya. Selanjutnya yaitu materi mengenai penggolongan kelompok ahli waris dalam hukum waris Islam akan dijelaskan oleh oleh Reva. Kepada Reva dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan materi penggolongan kelompok ahli waris dalam hukum waris Islam menurut kompilasi hukum Islam. Melihat hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita atau anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan, sebapak, seibu, sebapak atau seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya. 3. Bapak, 4. Datuk, yaitu bapak dari bapak. 5. Saudara laki-laki seibu sebapak. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Saudara laki-laki seibu. 8. Keponakan laki-laki seibu sebapak. 9. Keponakan laki-laki sebapak. 10. Paman seibu. 11. Paman sebapak. 12. Sepupu laki-laki seibu sebapak. 13. Sepupu laki-laki sebapak. 14 suami, 15 laki-laki yang memerdekakan,
Maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. 16. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek yaitu ibunya ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan yang terakhir perempuan yang memerdekakan. Dalam hukum waris Islam terdapat penggolongan kelompok ahli waris yang langsung diatur oleh KHI. Penggolongan kelompok ahli waris tersebut diatur pada pasal 174 yang berbunyi: 1. Penggolongan kelompok menurut hubungan darah, dan yang terakhir penggolongan kelompok menurut hubungan perkawinan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reva Zanubia yang telah memaparkan materi mengenai penggolongan kelompok ahli waris dalam hukum Islam. Selanjutnya yaitu materi mengenai besaran bagian ahli waris dan syarat ahli waris yang berhadapan warisan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Salam. Kepada Salam, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu besaran bagian ahli waris. Setiap ahli waris memiliki besaran bagian masing-masing dalam hukum waris Islam. Untuk mengetahui hal tersebut, kamu bisa melihat pembagian harta waris menurut Islam di bawah ini. Yang pertama, ahli waris, satu anak wanita, besaran bagian waris setengah, keterangan seorang diri. Yang kedua, ahli waris, 2 atau lebih wanita, besaran bagian 2/3, keterangan bersama-sama. Yang ketiga, ahli waris anak wanita bersamaan dengan anak pria. Besaran bagian yaitu 2 dibagi 1. 2 untuk pria dan 1 untuk wanita. Yang keempat, ahli waris yaitu ayah, besaran bagian 1/3 atau 1/6 bila tidak ada keturunan atau bila ada keturunan. Yang kelima, ahli waris yaitu ibu, besaran bagian 1/6 atau 1/3. Keterangan bila ada keturunan atau saudara dengan jumlah 2 atau lebih, atau bila tidak ada keduanya. Yang keenam, ahli waris ibu, besaran bagian 1/3. Keterangan sisa dari duda atau janda bila bersama dengan ayah. Yang ketujuh, ahli waris duda, besaran waris Saya lanjutkan, mohon maaf atas ada kesalahan teknis. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9, saudara kandung seayah. Besaran bagian 1/2 atau 2/3. Keterangan bila sendiri atau bila jumlah 2 atau lebih bersama-sama. Yang ke-10, saudara pria seayah. Besaran bagian 2 dibagi 1. Dengan keterangan dengan saudara perempuan. Yang ke-12, ahli waris pengganti, besaran bagian tidak melebihi keterangan dari ahli waris yang digantikan. Selanjutnya yaitu tentang materi
Syarat ahli waris berhak dapat warisan menurut hukum waris Islam. Syarat bagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum waris Islam antara lain, yang pertama, pewaris dinyatakan meninggal dunia atau meninggal secara hukum dinyatakan oleh hakim. Yang kedua, para ahli waris masih hidup ketika akan diwarisi. Yang ketiga, hubungan ahli waris dengan pewaris merupakan pernikahan, kekerabatan, ataupun memerdekakan budak. Yang keempat, yaitu menganut agama yang sama, yaitu Islam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salam Rahmat yang telah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan warisan melalui Microsoft Excel yang akan dijelaskan oleh Sania Sardia. Kepada Sania, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan waris. Di sini contoh perhitungan waris ada ashabul furud dan juga asobah ya. Sebelumnya, mohon maaf di sini kami memakai cara perhitungan manual ya, karena sejauh ini kami lihat belum ada cara perhitungan waris menggunakan baik, langsung saja di sini kami menggunakan perhitungan secara manual, akan tetapi cara-caranya dituliskan di Microsoft Excel seperti itu. Di sini langsung saja ya. Harta warisannya itu ada 2 juta. Contoh hartanya ada 240 juta. Kemudian di sini ahli warisnya ada ayah, istri, ibu, 1 anak laki-laki dan juga 2 anak perempuan. Kemudian selanjutnya kita tentukan dulu ya, kita tentukan dulu bagian-bagiannya dapat berapa. Di sini untuk ayah dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena terhalang oleh anak. Kemudian untuk istri, mohon maaf di sini seharusnya istri 1/8 ya. Istri 1/8, anak, ibu itu 1/6. Jadi ayah sama ibu itu sama 1/6. Ini kesalahan sedikit mungkin ya. Kemudian selanjutnya untuk anak itu mendapatkan asobah, yang mana anak laki-laki dan anak perempuan itu perbandingannya 2/1. Kemudian selanjutnya di sini kita menghitung asal masalahnya terlebih dahulu supaya nanti kita bisa membagikan hartanya secara rata. Nah, di sini asal masalahnya itu 24. 24 itu didapatkan dari sini angka-angka yang tadi, ayah 1/6, ibu 1/6, dan istri 1/8 itu kita mencari angka yang bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 8, yang mana angkanya 24. Kemudian cara menghitungnya itu 1/6 dikali 24. Hasilnya 4 gitu untuk yang ayah. Kemudian yang ibu juga sama, yang istri juga sama. Nah, kemudian kalau untuk yang anak itu kan asobah. Nah, untuk mendapatkan angka 13 ini, caranya yaitu asal masalah dikurangi jumlah hasil perhitungan dari ayah, istri, dan ibu. Yang mana 24 dikurangi 11, hasilnya 13. Kemudian untuk selanjutnya, cara membagi harta untuk uangnya gitu, biar terbagi secara rata. Itu 4. Di sini 4 itu dari hasil yang tadi ya, yang sudah dihitung. Jadi 4/24. 24 itu dari asal masalah, kemudian dikali uangnya. Uangnya itu 240 juta, dikali 240 juta. Hasilnya itu 40 juta. Kemudian untuk seterusnya ya, untuk ibu, istri, dan juga anak sama seperti tadi cara menghitungnya. Nah, kemudian di sini sudah terlihat
Untuk hasilnya yaitu ayah mendapatkan 40 juta dari harta warisan 240 juta. Kemudian ibu juga sama 40 juta. Istri mendapatkan warisannya 30 juta dan untuk anak-anak itu 130 juta. Nah, untuk 130 juta ini bukan per anak ya, tapi seluruh anak gitu. Satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan itu mereka dapat 130 juta. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana supaya kita bisa tahu nih setiap anaknya tuh dapat berapa gitu dari 130 juta tuh. Nah, cara menghitungnya itu ada ya, cara penghitungan asobah. Di sini menggunakan adadu ru'us. Adadu ru'us itu seperti kalau dalam bahasa Indonesianya jumlah kepala gitu ya. Kan tadi perbandingannya satu anak laki-laki itu 2 ya, satu anak perempuan itu 1. Jadi di sini satu anak laki-laki dihitungnya dapat 2 dan anak perempuan dapat 1. Karena di sini anak perempuannya ada 2 berarti 2. Kemudian adadu ru'usnya ini dijumlahkan menjadi 4. Selanjutnya di sini dihitung hartanya supaya kita bisa mengetahui per anaknya itu dapat berapa gitu. 2/4 dikali 130. Jadi 130 itu dari yang tadi ya, yang harta yang tadi 130 juta. Nah, kemudian sama ya untuk yang anak perempuan juga sama. Karena di sini anak laki-laki itu hanya 1 orang, berarti dia sudah fix gitu ya, dapat 65 juta gitu. Nah, anak perempuan juga di sini tuh 65 juta. Tapi kan ada 2 orang ya anak perempuannya, jadi dibagi lagi. 65 juta itu dibagi 2. Jadi per 1 orang anak perempuannya itu mendapatkan 32.500.000 seperti itu. Kemudian untuk memastikan gitu, ini si harta 240 juta ini tuh udah kebagi belum sih? Udah benar rata gitu, benar-benar rata kebagi, tinggal dijumlah aja dari tadi hasil-hasilnya yang ayah 40 juta, ibu 40 juta itu dijumlahkan apakah ada gitu 240 juta. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sania Sardia yang telah memaparkan mengenai contoh pembagian warisan. Maka dari itu, pada gambaran contoh tersebut, perhitungan waris berdasarkan hukum waris Islam yang mungkin akan bisa membantu teman-teman semua untuk membagi harta warisan dalam keluarga. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.